cara mengganti kabel spiral klakson di Grand Livina. Ini masalahnya adalah klaksonnya tidak berfungsi. Sudah kita lakukan pengecekan sekring dan relay, semua masih normal, tapi untuk klaksonnya tidak berfungsi normal ya. Tapi sebelumnya ini sudah saya bongkar karena pemilik butuh untuk menggunakan klakson, jadi klaksonnya saya jumper sementara. Saya menggunakan kabel jumper. Jadi ini adalah kabel jumperan dari kabel klakson. Lalu saya tambahkan kabel, saya selipkan di sini. Jadi ini masih berfungsi, tapi dia bukan lewat sini klaksonnya, tapi pakai ini. Jadi ini aja disentuhin. Oke. Tapi karena sekarang barangnya sudah ada, ini sudah kita siapkan untuk sepaket untuk kabel spiral dan juga rumahnya. Jadi nanti akan kita pasangkan ke mobil ini. Ini adalah Nissan Livina 2013. Nah, untuk penampakan barangnya seperti ini. Ini kodenya R8. Nanti kita akan pasangkan. Oke. Jadi sebelumnya kita melepas dulu untuk tombol ini dengan cara kita masukkan obeng, kita masukkan ke dalam, kita dorong, dan juga yang di sisi sebelah kiri ini ya. Nanti kita akan keluarkan. Oke, biar lebih aman dalam proses pengerjaan, kita lepaskan dulu terminal aki. Untuk membuka cover airbagnya ini kita gunakan obeng plat. Kita tusuk di bagian kiri dan kanan seperti yang sudah saya tunjukkan. Lalu kemudian kita dorong, maka modul airbagnya akan terangkat. Setelah modul airbagnya terangkat, kita bisa melepas soket untuk airbagnya. Gunakan obeng plat yang kecil. Tapi sebelumnya kita lepaskan dulu skun untuk konektor klaksonnya yang kabel berwarna merah. Ini cukup keras. Lalu kita akan melepas untuk pengunci di bagian atas yang berwarna hitam. Kita cungkil ke atas. Baru kemudian kita tarik untuk soket airbagnya. Nah, ini sudah terlepas. Sebelum melepas setir, kita lepas dulu untuk soket klaksonnya, kita cabut saja. Kemudian kita akan melepaskan setir ini. Di sini kita bisa menggunakan kunci ukuran 19. Jika agak sulit untuk membuka, maka kita bisa mengunci setir terlebih dahulu dengan cara memutar sedikit ke kanan agar setirnya terkunci, kemudian bisa kita putar ke arah kiri untuk bisa melepas mur ukuran 19 ini. Karena jika tidak demikian, maka akan sulit untuk melepas dikarenakan setirnya ikut berputar. Karena di sini saya agak kesulitan untuk membuka, masih terasa keras, maka saya mengganti kunci menggunakan kunci shock dengan bantuan kunci ring. Ini saya rasa lebih mudah untuk memutar dibanding saya menggunakan kunci yang 3 mata. Setelah mur longgar, kita bisa mengembalikan posisi setir di posisi semula yang lurus dengan cara menancapkan kembali kunci kontak. Kita putar, usahakan posisinya sudah lurus. Kita cabut kembali kuncinya. Kemudian kita keluarkan mur tersebut, lalu kita keluarkan setirnya. Jika setir dirasa keras, itu
itu kita bisa mengetok-ngetok bagian pinggiran setir, diketok-ketok biar nanti agak longgar, baru kita tarik. Selanjutnya kita akan melepaskan 3 buah mur di cover steering ini. Yang pertama di sisi bawah sebelah kanan. Ini kita menggunakan obeng plus. Sini yang pertama di bagian bawah sebelah kanan. Yang kedua di sini ini menggunakan obeng plus yang panjang seperti ini. Karena posisinya agak ke dalam ya. Kemudian yang ketiga di sini bagian kiri sebelah bawah. Ini kita bisa menggunakan obeng plus yang ukuran pendek pun bisa. Selanjutnya kita lepaskan dulu untuk ring di bagian kunci kontak. Tinggal kita cungkil saja dan lepaskan. Kita akan melepaskan cover steering dengan mencungkil di area sambungan cover steering. Ini tinggal kita tarik dan sentak saja. Kemudian untuk melepas atau mengeluarkan spiral klakson ini, kita lepaskan dulu 2 buah mur, yang ini dan juga yang ini, menggunakan obeng plus. Setelah 2 mur longgar, kemudian kita lepaskan soket di bagian atas. Ini cukup kita tekan klep di bagian atas, kemudian kita tarik. Ini tadi yang saya maksudkan, untuk mengakali klakson kita kalau mati, kita bisa menggunakan alternatif dengan cara menjamper kabel di kabel klakson. Di sini ada kabel klakson, tinggal kita lepas soketnya, lalu kita tempelin, atau bisa juga langsung kita jumper. Oke, dan di sini kabelnya cuma 1. Jadi langsung kita kupas, kita sambungin kabel. Ini kalau udah nyentuh ke bodi, ini klaksonnya akan bunyi. Tinggal kita rapin aja di celah-celah kontak ini. Tapi kalau teman-teman sudah ada ganti, nah sebaiknya langsung ganti aja ininya. Ya, oke. Nah ini sudah kita lepas semua soketnya. Tinggal soket airbag mana ya? Ini agak keras juga sih. Ya udah. Nah ini kalau udah kebuka tinggal kita tarik aja. Belum ada ya kebuka, ini nih klemnya nih, tekan ini, kita dorong keluar. Oke, nah ini dia. Oke, jadi ini sudah terbuka, jadi tinggal kita lepas ini untuk saklar di kiri dan kanannya. Ini caranya kita, ini ada pengunci yang ini pinggir dan juga di sebelah sini. Ini tinggal kita, agak keras juga sih. Nah ini copot ya. Oke, lepas, kita taruh baik-baik dulu. Juga ini sebelah kanan. Nah ini penampakan untuk yang baru seperti ini. Ini yang lama, ini yang baru. Untuk kaki-kakinya jumlahnya sama ya. Cuman ini memang ori. Kalau ini kan yang semi ori atau istilahnya KW. Ya. Jadi kita akan ganti langsung aja. Kita pasang dulu ini di sisi sebelah kanan. Oke, pasang ini diperhatikan ya, soket ini dengan ini. Sampai bunyi klik. Oke, itu pun
pasangnya hati-hati, pastikan ini masuk ya. Ini sampai bunyi klik. Kenapa keras ya? Selanjutnya tinggal kita pasang dan mencolokkan soket yang di bagian atas dan juga klep yang di posisi bagian atas tengah. Kemudian kita pasang 2 buah mur di sisi sebelah kiri dan juga di sisi sebelah kanan. Diperhatikan agar murnya ini tidak tercecer, karena biasa kalau kita habis melepas itu biasa terjatuh. Kemudian kita akan pastikan semua soket dan juga klep di bagian atas sudah tersambung dengan kuat dan rapat. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk memasang soket airbag dan juga soket klakson. Nah, setelah terpasang seperti ini, jangan dulu kita lepas untuk penguncinya. Kita pasang dulu untuk covernya di bagian atas. Setelah terpasang, kita lanjut pasang di cover bagian bawah. Ini cukup mudah karena tinggal kita masukkan saja dan cocokkan untuk bagian kaki-kaki klep. Lalu ditekan atas dan bawah sampai terpasang. Nah, ini sudah terpasang rapi. Dipastikan rapat ya. Nah, barulah kemudian kita akan lanjut untuk memasang ring di bagian kontak. Nah, ini tinggal ditekan saja, terpasang. Terakhir kita akan pasang setir. Nah, baru kita lepas untuk penguncinya di posisi lurus. Kita masukkan dengan perlahan untuk soket airbagnya. Lalu dicocokkan posisi lurus, ditekan sampai rapat. Ya. Setelah terpasang, kita akan mengunci menggunakan mur ukuran 19 ini. Pada saat memasang mur, usahakan setir tidak goyang ke kiri ke kanan ya. Karena untuk pengunci dari spiralnya sudah terlepas. Jika ada teman bisa dimintai bantuan untuk menahan. Tapi kalau sendiri diupayakan agar setirnya tidak bergerak sehingga tidak mengubah posisi dari spiral klakson yang sudah kita pasang. Pastikan pemasangannya kencang. Setelah terpasang, kemudian kita akan memasangkan untuk soket klakson. Jangan lupa karena jangan sampai tertinggal, terlupa. Dan selanjutnya untuk airbag. Colokkan untuk skun klakson di bodi airbag dan juga untuk soket airbag. Setelah tertancap, kita tekan dengan pengunci yang warna hitam di bagian atas. Ya, seperti ini. Baru kemudian kita akan posisikan pada posisi yang tepat, lalu kita tekan ya, sampai terdengar bunyi klik menandakan klep sudah terpasang dan terkunci. Dan selanjutnya kita akan pasang kembali untuk terminal aki. Mohon maaf karena di sini penampakannya cukup kotor untuk ruang mesinnya. Mungkin pemilik tidak sempat untuk membersihkan. Setelah kita kencangkan untuk terminal negatif dari akinya, sekarang kita akan lanjut untuk tes suara klakson yang sudah kita ganti spiralnya. Oke, sekarang kita akan tes. Mudah-mudahan tidak ada indikator. Kita cek klaksonnya.
Oke, normal. Sekarang kita akan coba starter. Oke, tidak ada yang tersisa indikator kecuali indikator untuk handbrake dan juga pintu terbuka. Oke, normal ya, dan alhamdulillah untuk proses pemasangannya berhasil. Inilah video tutorial untuk penggantian kabel spiral klakson di Grand Nissan Livina tahun 2013. Jadi kita lakukan penggantian untuk kabel spiral klaksonnya, dan setelah kita lakukan pemasangan alhamdulillah semua kembali normal. Jadi sebelumnya pada saat kita membongkar saya menggunakan kabel jumperan untuk penggunaan klakson sementara, jadi ini kita udah nggak pakai, sudah kembali normal. Dan alhamdulillah setelah pemasangan semua tidak ada indikator yang muncul airbag ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa bagi yang baru mampir subscribe channel ini biar terus berkembang dan bisa terus berbagi informasi dan tutorial kepada teman-teman. Dan mohon like-nya untuk video ini dan bagikan di sosial media kalian biar teman-teman yang lain bisa mendapat pengetahuan seputar otomotif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.